Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan pelajaran SKI di pertemuan terakhir sebelum memasuki PTS. Kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit atau mengulang kembali dari awal karena kita PTS-nya dari sini ya, dimulai dari Daulah Umayyah. Silahkan dibuka kalau yang sudah mencatat. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di sini. Saat itu banyak peristiwa, diantaranya adalah peristiwa Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang mati karena dibunuh. Maka setelah itu digantikan oleh Ali bin Abu Thalib. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaiat Ali bin Abu Thalib, yang terutama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, karena dia tidak mau membaiat karena Ali bin Abi Thalib saat itu tidak sesegera mungkin mencari tahu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Jadi akhirnya memberontak dan tidak mau membaiatnya. Kemudian setelah itu ada juga pertikaian yang terjadi di antara Aisyah dan Zubair dan Tolha, dan diakhiri dengan perang Jamal. Lalu kemudian di sini lahirlah tokoh sang penghasut, yaitu Abdullah bin Saba, yang mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair lah yang berhak menduduki tahta khalifah. Kemudian setelah itu perselisihan berikutnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, karena Muawiyah berkeinginan untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman. Dalam peristiwa ini kemudian diakhiri dengan peristiwa perundingan yang disebut peristiwa tahkim. Nah, perundingan ini akhirnya menyudutkan Ali bin Abi Thalib karena saat itu ada dua khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Tapi kemudian setelah itu nanti Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan setelah itu kemudian para sahabat mengangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai sebagai khalifah. Namun kemudian Hasan saat itu tidak tega melihat orang Islam terpecah dalam dua kekhalifahan, yaitu kekhalifahan yang mengaku kepada Muawiyah dan kekhalifahan yang mengacu kepada dirinya, yaitu Hasan bin Ali. Maka kemudian dengan sangat baik hati Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan peristiwa itu disebut peristiwa Amul Jamaah. Kedua, di sini setelah peristiwa Amul Jamaah, yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 661, maka dikukuhkanlah Muawiyah sebagai khalifah dan akhirnya hancurlah atau berakhirlah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, dan di sini berdirilah dinasti Daulah Umayyah. Kemudian dengan raja pertama, yaitu raja atau khalifah Muawiyah, yang memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus, dan daulah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun atau 41 sampai 132 Hijriah, dan terdapat 14 orang khalifah. Di sini setelah dipimpin Muawiyah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan, yaitu dari sistem mufakat atau syuro menjadi sistem monarki atau kerajaan, dengan ciri bahwa ketika rajanya meninggal maka kemudian khalifah penggantinya adalah anaknya sendiri atau keturunannya. Lalu di sini bisa dibaca nama-nama raja ya. Yang pertama Muawiyah, dan kita yang lihat yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Di sini nanti di bawah pimpinan Marwan bin Muhammad dinasti Umayyah hancur dan kemudian nanti digantikan oleh dinasti yang lain. Adapun di sini tokoh-tokoh yang berhasil dalam membangun atau mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Umayyah ada 4 saja yang sangat terkenal, yaitu
Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kebesaran yang dibangun oleh Daulah Bani Umayyah ternyata menahan kemunduran dinasti yang berkuasa hampir setahun ini. Nanti akhirnya hancur pula lah dinasti Bani Umayyah disebabkan karena di sini terjadinya pertentangan keras antara kelompok Arab Utara atau Irak dan kelompok Arab Selatan, di mana khalifah cenderung berpihak pada salah satu di antara dua etnis itu. Kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka merupakan pendatang yang masuk agama Islam, tapi mereka bukan orang Arab. Nah, mereka disebut dengan mawali. Nah, status mawali inilah yang menggambarkan inferioritas di tengah keangkuhan orang-orang Arab. Jadi orang Arab dinomorsatukan, sedangkan orang mawali itu manusia kelas 2. Jadi dibedakan segala fasilitasnya oleh kerajaan Bani Umayyah. Lalu di sini akhirnya terjadilah konflik-konflik politik yang melatar belakangi Daulah Bani Umayyah. Lalu sistem pemerintahan melalui pergantian secara keturunan ini pengaturannya tidak jelas sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat karena anak-anak atau anggota keluarga raja yang lainnya pun akhirnya ikut bersaing ingin menjadi khalifah. Nomor 5, lemahnya pemerintahan dinasti Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di kalangan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul berat kenegaraan ketika mereka menjadi ahli waris, menjadi seorang raja. Karena di sini kan fasilitas kemewahan ada, jadi mereka tidak bisa mencari sendiri. Akhirnya lemahlah khalifah yang diangkat nanti sesudahnya. 6. Di sini akhirnya muncullah gerakan kekuatan baru yang dipelopori oleh sebentar. Yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Seperti Ibu telah menjelaskan dalam bagian pertemuan kedua, kalau tidak salah nanti kakek dari segala kakek nanti itu ada Manaf. Lalu Manaf mempunyai banyak anak, diantaranya adalah Hashim dan Umayyah. Nah, diantara Hashim nanti ada Nabi Muhammad, ada keluarga Ali dan keluarga Abbas. Sedangkan Umayyah nanti adalah dari keturunan Bani Umayyah. Gerakan ini nanti mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan Mawali yang merasa dianaktirikan atau merasa kehidupannya di kelas 2 kan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Perkembangan sekarang di bidang sosial. Di sini kebijakannya adalah membuat panti sosial penyandang cacat. Lalu masyarakat juga di sini mereka menganggap orang Arab dan orang Mawali, orang Arab lah manusia kelas pertama. Lalu di sini khalifah membuat perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, dan di sini dibuat rumah, jalan raya, sarana olahraga, tempat-tempat minum, kantor pos dan lain sebagainya. Perkembangan di bidang budaya, di sini muncullah bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional. Lalu dicetak mata uang yang memakai bahasa Arab yang bertuliskan la ilaha illallah, yang di sebelahnya ditulis kalimat Abdul Malik, karena yang membuat pada saat pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Lalu juga dibuat gedung dan pabrik. Di sini ada pabrik kain, industri kapal, senjata dan sebagainya. Lalu dibuat irigasi, lalu juga di sini pusat ilmu dan adab dan pembukuan negara. Lalu di sini dibentuk majelis sastra, dan di sini khalifah sangat mendukung perkembangan dalam segi arsitektur, sehingga kubah Masjid As-Sakhra pada masa Abdul Malik bin Marwan
Di sini termasuk kubah atau bangunan yang sangat termegah. Lalu perkembangan dari segi ekonomi di sini menerapkan kebijakan sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan di sini. Lalu mata uang tadi seperti dijelaskan ya sudah dibuat, lalu dibentuk organisasi keuangan, dan di sini dalam bidang pendidikan dibentuk kutab, masjid, dan gerakan Arabisasi serta Baitul Hikmah. Dan untuk minggu terakhir kemarin ya kita membahas mengenai perkembangan bidang politik dan militer dan perkembangan di bidang pendidikan kemarin ya. Di sini ada tokoh ilmu hadis, yaitu tokoh ilmu tafsir. Nah, jadi apa itu batasan PTS yang kita terangkan sekarang? Silahkan dibaca sekarang, silahkan dirangkum bagi yang belum. Nanti sesudah PTS mudah-mudahan kita bisa bertemu, bisa belajar tatap muka. Jadi ibu langsung nanti memeriksa catatannya ya. Itu barangkali yang bisa ibu sampaikan. Diakhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf ibu banyak kesalahan dalam menerangkan untuk kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin.